Surga dan tingkatannya. Jenis dan tingkatan surga dalam Islam. Dalam Islam, surga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan amal dan ketakwaan seseorang. Berikut adalah tingkatan surga yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Firdaus, tingkatan surga tertinggi. Quran Surat Al-Kahfi, 107. Innal lazina amanu wa amilus salihaati ka'anat lahum janaatul firdausi nuzula. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan iman mereka dengan mengerjakan kebajikan yang disertai niat untuk mendapat ridha Allah, maka untuk mereka telah disediakan surga Firdaus yang penuh kenikmatan sebagai ganjaran dan tempat tinggal bagi mereka. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan risalah para Rasul dan berbuat amal saleh semata-mata untuk mencapai keridaan-Nya, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW. Apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus, karena ia itu surga yang paling mulia dan yang paling tinggi dan di atasnya terdapat arsy Ar-Rahman, dan dari surga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai surga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sumber, kemenak.go.id. ADN, surga yang penuh kenikmatan abadi. Quran Surat At-Taubah, 72. Wa adallohul mu'minina wal mukminaati janaatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi janaati. ADN, waritwa'anum minallahi akbar, zalika huwal fauzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga. ADN. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang benar-benar mantap imannya, dari kalangan laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga. ADN. Dan sesungguhnya keridaan Allah yang diperoleh di akhirat kelak itu lebih besar daripada kenikmatan surga itu sendiri. Itulah keberuntungan yang agung. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup seorang mukmin adalah menggapai keridaannya, juga keberuntungan yang hakiki adalah jika apa yang dilakukan dan dihasilkan itu bisa mengantarkannya menuju surga. Pada ayat ini Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik pria maupun wanita untuk mendapatkan surga sebagai balasan terhadap amalan baik mereka. Surga itu ialah taman yang indah yang penuh dengan kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan malahan tak pernah terlintas di hati, semua yang dilihat dan didengar asing dan baru sehingga sulit diumpamakan karena tak ada bandingannya di dunia. Taman yang dinaungi pohon-pohon di mana mengalir sungai yang tidak menyerupai sungai-sungai di dunia ini baik warna maupun rasanya, orang-orang yang tinggal di dalamnya akan menetap selama-lamanya, sabda Nabi menerangkan tentang surga. Pada surga terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad menegakkan agama Allah. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang lainnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Apabila kamu memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena ini adalah surga yang terbaik dan tertinggi yang daripadanya terpancar sungai-sungai surga dan di atasnya arasy Tuhan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Manusia terdiri dari jasad dan ruh. Surga dengan segenap isinya memberikan kenikmatan paling tinggi kepada jasmani, dan keridaan Allah memberikan kenikmatan yang paling tinggi kepada rohani manusia. Kedua macam nikmat ini adalah karunia Tuhan yang dijanjikannya kepada mukmin baik pria maupun wanita. Inilah karunia Allah yang merupakan kemenangan yang besar lagi tak ada taranya yang tak akan dapat dicapai kecuali oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Sumber, kemenak.go.id. Naim, surga yang penuh kesenangan. Quran Surat Al-Hajj, 56. Al-mulku yaumaizil lillahi yahkumu bainahum, falazina amanu wa amilus salihaati fi janaatin naim. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Pada ayat ini ditegaskan, baik orang yang beriman kepada Al-Quran maupun yang kufur, pada hari kiamat kehilangan kekuasaannya. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Pada hari itu dengan keadilannya, Dia memberi keputusan di antara mereka yang beriman dan yang kufur dengan seadil-adilnya.
Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan selama hidupnya di dunia berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Allah menerangkan bahwa apabila telah datang hari kiamat, maka segalanya berada di tangan Allah. Dialah yang berkuasa pada waktu itu dan berkuasa menyelesaikan segala sesuatu dengan memberikan balasan yang layak kepada manusia, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengamalkan segala yang terkandung di dalamnya, beriman kepada Muhammad sebagai Rasul Allah, mengamalkan hadis-hadisnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, akan diberi balasan surga yang penuh kenikmatan. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya, merasakan kebahagiaan, kesenangan yang belum pernah mereka rasakan selama hidup di dunia. Sumber, kemenak.go.id. Mawa, surga tempat berlindung bagi orang bertakwa. Quran Surat An-Najm, 15. Indaha Janatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Yakni dekat Sidratul Muntaha, ada surga yang menjadi tempat tinggal. Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa di tempat itulah, di dekat Sidratul Muntaha, letak surga. Ia merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang mati syahid. Sumber, kemenak.go.id. Darussalam, surga yang penuh kedamaian. Quran Surat Yunus, 25. Walahu yad'u ila da'aris salami wa yahdi may yasa'u ila siraatim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Agar manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana, lalu Allah memberikan tuntunan menuju jalan yang benar dan penuh kedamaian. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, yakni Islam. Petunjuk Allah diberikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Allah menyeru kaum muslimin agar mereka menempuh jalan yang menghantarkan diri mereka ke Darussalam, yaitu kebahagiaan abadi yang akan mereka rasakan di surga nanti. Sebagai bimbingan kepada kehidupan yang bahagia itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, agar mereka menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia itu. Mereka dilarang meniru perbuatan orang-orang musyrik yang mengutamakan kehidupan dunia. Mereka terpesona sedemikian rupa kepada kehidupan dunia. Mereka tidak akan mengharapkan kebahagiaan lain dari yang telah mereka rasakan. Dengan demikian, mereka telah memilih jalan yang sesat sebab kehidupan dunia itu sangat terbatas dan kebahagiaannya tidak kekal. Itulah sebabnya maka Allah mengajak kaum muslimin agar mengikuti syariat dan petunjuk yang dibawa Rasul, agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia adalah merupakan tanda-tanda yang sangat halus, yang dapat dicapai oleh seseorang dengan menggunakan akalnya dengan jalan memperhatikan alam semesta dan isinya, serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, sehingga dengan demikian manusia akan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Selain itu Allah memberikan penjelasan tentang hukum, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus, yaitu hukum syara yang mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik serta hubungan antara sesama makhluk. Hukum-hukum Allah yang berlaku bagi manusia ditunjukkan oleh Allah dengan taufik-Nya. Orang yang mencapai hidayahnya itu ialah orang-orang yang diberi kemampuan untuk memahami dan melaksanakannya. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan iradahnya. Sumber, kemenak.go.id. Darul Muqomah, surga sebagai tempat tinggal abadi. Qs. Fatir, 35. Alazi ahalana ada aral muqomati min fatlihi la yamasuna fiha nasabunu wa la yamasuna fiha lugub. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dialah Allah yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Keadaan ini sangat berbeda dengan kondisi mereka saat di dunia. Orang yang telah memperoleh nikmat dari Allah itu menyadari bahwa semua pemberian tersebut adalah semata-mata karena kasih sayang-Nya. Tidaklah seimbang besarnya pemberian Allah itu dengan perbuatan baik yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, masuknya orang-orang mukmin ke dalam surga sama sekali bukanlah karena kebaikan yang mereka kerjakan, tetapi karena rahmat dan karunia Allah bagi orang yang mematuhi perintah-Nya. Rasulullah SAW bersabda, tiada masuk surga seorang di antara kamu karena perbuatannya. Mereka, para sahabat bertanya, apakah engkau juga tidak begitu wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
Aku juga tidak, melainkan karena Allah memberi rahmat dan karunia kepadaku. Riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Di surga itu mereka tidak menemui kesulitan atau rintangan lagi sebagaimana yang mereka rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Mereka juga tidak merasa lelah dan letih. Semuanya terasa nikmat dan menggembirakan. Ringkasnya surga itulah tempat nikmat yang kekal dan abadi, di mana penghuninya dapat menikmati kesenangan itu sebagai ganjaran kepatuhan dan ketaatan mereka di dunia ini. Allah berfirman, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Haqqah 69/24. Sumber, kemenak.go.id. Al-Maqamul Amin, tempat yang aman dan tenteram. Quran Surat Ad-Duhan, 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Sungguh, orang-orang yang bertakwa, patuh, taat melaksanakan perintah Allah dan taat meninggalkan larangan-larangannya, berada dalam tempat yang aman. Sebagai perbandingan antara pahala yang diperoleh orang-orang yang beriman dengan azab yang diterima oleh orang-orang kafir, maka dalam ayat-ayat berikut digambarkan kenikmatan dan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka peroleh antara lain ialah 1. Mereka mendapat tempat kembali yang baik di sisi Tuhan mereka. Di tempat itu mereka aman dari segala macam gangguan baik berupa gangguan keamanan diri mereka maupun dari gangguan keamanan jiwa mereka. Mereka berada dalam perlindungan Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan perlindungan Allah. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati, tidak ada sikap orang lain yang dapat mengguncangkan perasaan, semuanya enak didengar, indah dilihat, menyejukkan hati dan menenteramkan perasaan, tempatnya yang indah, udaranya yang nyaman, mata air yang jernih memancarkan air yang mengasyikkan orang yang tinggal di dalamnya. 2. Di dalam surga itu, orang-orang yang beriman diberi pakaian yang terbuat dari sutera, baik sutera yang halus lagi lembut, memuaskan hati orang yang memakainya, maupun sutera tebal yang beraneka warna dan menghangatkan badan. 3. Mereka duduk berbincang-bincang, berhadap-hadapan di tempat-tempat duduk yang menyenangkan. Dari wajah-wajah mereka, yang terpancar hanyalah rasa kebahagiaan yang tiada taranya dan rasa kepuasan terhadap pahala yang diberikan Allah kepada mereka. 4. Mereka dianugerahi teman hidup yang mendampingi mereka, berupa jodoh atau pasangan yang serasi dan sesuai dengan keinginan mereka. Jodoh mereka itu tidak ada cacat celanya dan belum pernah hatinya tertambat kepada orang lain. 5. Mereka disuguhi buah-buahan yang beraneka ragam macamnya dan makanan yang enak, tidak habis-habisnya dan tidak pernah membosankan. Demikian kesenangan dan kebahagiaan yang akan diperoleh ahli surga nanti. Sebenarnya kebahagiaan dan kesenangan itu tidak dapat dibayangkan manusia karena tidak ada bandingannya dalam kehidupan ini. Sumber, kemenak.go.id. Iliyin, tempat bagi orang-orang yang benar-benar solih. Quran Surat Al-Mutaffifin, 18-19. Kaloa ina kita abal abraari lafi iliyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. Sekali-kali tidak. Tidaklah sama keadaan orang kafir dan orang mukmin di akhirat nanti. Sesungguhnya catatan perbuatan orang-orang yang berbakti, beriman, dan beramal saleh benar-benar tersimpan dalam iliyin. Dalam ayat ini, Allah membantah tuduhan orang-orang durhaka yang mengingkari hari kebangkitan dan kebenaran Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti disimpan dalam suatu tempat yang tinggi yang diberi nama Iliyun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Sumber, kemenak.go.id. Cara memasuki surga berdasarkan dalil. Iman yang benar dan ikhlas kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi, 107. Menjalankan rukun Islam dengan sempurna. Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Hari, Bukhari dan Muslim. Meningkatkan kualitas ihsan keikhlasan dan kesempurnaan ibadah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Meninggalkan dosa dan maksiat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran, 133. Bersabar dan berjihad di jalan Allah.
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat Ali Imran, 142. Memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling dicintai olehku dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak beramal solih seperti salat, sedekah, dan membantu sesama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga, ADN. Quran Surat Al-Bayyinah, 7-8. Kaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman, keyakinan kepada Allah dan rukun iman menjadi syarat utama masuk surga. Islam, mengamalkan rukun Islam adalah jalan menuju surga. Ihsan, meningkatkan kualitas ibadah dan amal dengan ikhlas akan mempertinggi derajat seseorang di surga. Semakin kuat iman, semakin sempurna Islam, dan semakin tinggi tingkat ihsan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkatan surga yang bisa dicapai. Wallahu a'lam.